20 sifat Allah lengkap dengan arti dan maknanya. Maksudnya apa ya? Aduh, di dunia ini memang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mas Edi, sehat Mas Edi? Masya Allah, jadi mau Mas Edi. Iya. Mas Edi nih, saya lagi Mas Edi lagi tadi kan ini? baca artikel. Ini ada 20 sifat wajib bagi Allah. Arti dan maknanya. Maksudnya apa sih Mas Edi sifat wajib bagi Allah? Oh iya. Saya baru datang loh, langsung ditanya. Nah, saya itu lagi bingung ya Mas Edi ya. Kita bekerja katanya ya harus selalu ingat Allah. Tapi kalau pada saat ini saya kok lihat sifat wajib Allah itu ada 20 apa aja sih, terus maknanya apa sih Mas Edi? Gini dulu. Sebentar, kita sapa dulu teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita ya teman-teman ya. Jadi kita lagi baca teman-teman saya ini tentang 20 sifat Nabi. Sifat wajib Allah. Saya tuh bingung. Artinya apa dan maknanya apa sih? Terus pedomannya apa dipedomani bagi kita Mas Edi? Dari kecil kita belajar baik itu di madrasah, di tempat-tempat ngaji, di SD diajarin di SD, di MI sama aja. Di Indonesia ini kita selalu dari kecil bagi yang Muslim diajari tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Itu ada 20. Kita sering tuh dari kecil suruh ngafalin kan. Sering dibikin lagu tuh. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi. Itu dari kecil kita suruh ngapalin gitu. Betul. Tapi apa maksudnya? Kalau saya malah cuma menikmati lagunya Mas Edi. Apa sih Mas Edi artinya? Ya, kadang-kadang kita itu menghafal, kita itu sudah berusaha menghafal dengan detail, tapi kita nggak tahu maksudnya apa. Saya pribadi kalau sudah tahu, sudah hafal, sudah tahu artinya, terus apa gitu kan? Iya. Kalau saya kan cuman hafal lagunya enak nih, kayaknya buat nyanyi-nyanyi. Kadang-kadang nyanyi di kamar mandi. Nggak boleh kalau lagu ini nggak boleh di kamar mandi, jangan. Kan suaranya menggema gimana? Iya, tapi kalau ini jangan dinyanyikan di kamar mandi. Nanti kita jadi apa ya? Itu kan kita mengagungkan Allah. Kok kita di Nah itu karena saya nggak tahu artinya Mas Edi. Coba Mas Edi. Ya, jadi sifat bagi Allah itu Allah memiliki paling enggak ada 20 41 sifat. 41 sifat. Yang 20 itu sifat wajib, 20 itu sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Apalagi itu. Nah, sifat wajib dan sifat mustahil itu 2 sifat yang bertentangan. Nah, tapi sebenarnya kenapa kita harus mengetahui itu? Nah, ini sifat wajib bagi Allah itu adalah suatu cara atau suatu cara bagi kita yang Muslim untuk mengenali siapa sih Allah itu. Allah yang mungkin kita sering sebut sebagai Tuhan, gitu ya. Itu sering diperdebatkan dalam berbagai agama-agama. Agama A menyebut Allah atau Tuhan itu seperti ini, agama B menyebut Tuhan itu seperti ini, agama C menyebut Tuhannya seperti ini. Nah, kalau kita berbicara tentang Tuhan, itu kan sudah pembicaraan klasik dari zaman dahulu sampai sekarang, itu nggak ada titik temu. Semua agama, semua pemikir, kalau kita filosof juga, ketika kita berbicara tentang Tuhan, itu banyak sekali persepsi, banyak sekali mereka itu mendefinisikan Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Nah, bagi kita kaum muslimin, terutama kita yang mengikuti fahamnya Asy'ariyah, ya. Apa itu Asy'ariyah? Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Musa Al-Maturidi itu adalah tokoh dalam ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang kalam itu kalau saya buat nunjuk-nunjuk pas pengajian itu tuh. Bukan. Jangan lupa bawa kalam. Jadi gini, dulu tuh ada filosof itu orang yang berpikir bebas menggunakan akal. Aristoteles. Iya. Terus Pythagoras. Iya, mereka itu orang filosof yang berpikir
secara bebas berdasarkan akal. Kemudian banyak tokoh-tokoh di luar Islam ketika dia berbicara tentang ketuhanan, mereka menyerang tokoh-tokoh Islam. Tuhan tuh begini. Nah, orang di dalam Islam yang berusaha menjelaskan tentang ketauhidan itu orang yang berbicara tentang ilmu kalam. Ilmu tentang itu ilmu kalam namanya. Ilmu tentang ya. Tuhan ibaratnya. Iya, itu ilmu tauhid lah, ajaran tauhid di situ ya. Ilmunya namanya ilmu kalam. Ilmu kalam, siap. Nah, itu jadi Tuhan atau Allah dalam Islam, siapa sih yang disebut Allah dalam Islam? Yaitu zat yang mempunyai sifat-sifat itu tadi, sifat 20. Dan tidak mungkin memiliki sifat 20 yang bertentangan dengan sifat 20 yang wajib tadi. Oh gitu. 20-nya ibaratnya itu kontranya yang 20 sifat wajibnya. Sifat wajib itu kan ada wujud. Dalam Islam yang dinamakan Allah itu pasti wujud. Wujud itu apa? Ada. Kayak patung gitu gimana maksudnya? Bukan. Eksistensinya itu ada. Eksistensinya ada. Oke. Allah itu wujud. Allah itu ada. Tidak mungkin tidak ada. Dulu ada filosof yang mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Dalam ajaran Islam yang kita pahami itu tidak mungkin karena ada Allah yang menciptakan. Qidam, Allah itu terdahulu. Adanya Allah itu pasti lebih dulu daripada kita semua makhluk alam semesta. Paling pertama lah. Paling pertama, sebelum ada sesuatu. Sebab dari segala sebab itulah Allah. Oke. Sebelum ada langit, bumi, segala macam itu belum ada semuanya. Allah sudah ada. Harus tuh. Yang namanya Tuhan dalam Islam atau Allah yang kita sebut Allah itu harus ada sebelum alam semesta ini ada. Oke. Makanya itu kan menentang bagi konsep kepercayaan manapun yang dia menyembah benda atau makhluk hidup sebagai Tuhan. Oh, jadi karena alam semesta dulu yang ada ya Mas ya, baru Tuhan itu dibuat. Seharusnya nggak seperti itu ya. Ya, nah contohnya Fir'aun. Ketika Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan, iya, pernah tuh. Itu kan terus ditentang sama Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, kalau Tuhannya kamu, terus mbahnya kamu, orang tuanya kamu, sebelum Tuhannya siapa? Fir'aun jadi Tuhan, siapa Tuhannya ya? Iya, nah itu makanya dalam Islam, dalam paham yang kita anut, bahwa yang disebut dengan Allah atau Tuhan itu harus lebih dulu dari semuanya ada. Gitu. Qidam, punya sifat qidam, terdahulu. Terdahulu. Kalau ada makhluk manusia atau bahkan benda yang disembah dianggap sebagai Tuhan, itu bukan Tuhan dalam konsep Islam. Karena tidak qidam itu tadi. Iya, tidak mungkin Tuhan kok datangnya belakangan. Lah dulu sebelum Fir'aun ada siapa Tuhannya kan gitu. Iya, jadi apalagi kalau Tuhannya itu berupa batu. Iya kan? Lah yang bikin aja tukang pahat. Gimana kan gitu. Iya, menurut Islam itu enggak masuk ya. Tadi sifat qidam ya, wujud, qidam, baqo, harus kekal abadi. Konsep ketuhanan dalam Islam namanya Allah itu atau Tuhan itu harus kekal abadi. Iya. Tidak boleh rusak. Tidak boleh Tuhan kok lapar. Tadi Fir'aun nggak boleh. Tidak boleh Tuhan kok meninggal. Tidak mungkin Tuhan kok sakit. Tidak mungkin. Bako kekal. Iya. Jadi kalau ada apalagi manusia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, kemudian dia merasakan lapar, dia masih sakit, apa segala macam, itu bukan konsep Tuhan dalam Islam. Ya toh, wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadis, harus berbeda dengan barang yang baru, maksudnya makhluk. Lil hawadis maksudnya kan barang baru. Semua selain Allah itu baru. Alam semesta itu baru karena diciptakan setelah Allah. Iya. Allah yang menciptakan. Ciri-ciri barang baru itu ada permulaan dan ada akhir. Oh iya, ada awalan dan ada akhir. Iya, kalau Allah tidak, Allah tidak bermula dan Allah tidak berakhir. Qidam ya jatuhnya tadi ya, kekal.
Iya. Wujud Tidak. kita bako. Mukhalafatul lil hawadis, harus berbeda dengan makhluknya, dengan barang yang baru. Qiyamuhu binafsih, Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan siapapun. Kalau kita mau berjalan, butuh bumi untuk berjalan. Kemudian burung mau terbang, butuh udara untuk terbang. Ikan mau berenang, butuh air untuk berenang. Kalau Allah tidak membutuhkan apapun dan Allah tidak membutuhkan siapapun. Qiyamuhu binafsih, Allah berdiri sendiri. Wahdaniyah, Allah itu esa. Tidak mungkin Allah lebih dari satu. Kalau ada Tuhan, konsep ketuhanan yang menyebut Tuhan itu lebih dari satu. Di dalam Islam, Tuhan itu paling kuat, paling hebat. Kalau ada lebih dari satu, pasti yang satu lebih hebat daripada yang lain. Berantem dong. Nah, tidak mungkin. Kalau Allah itu lebih dari satu, pasti alam semesta tidak mungkin bisa rapi. Karena yang ini pingin begini, yang ini pingin begini. Iya. Berantem tadi. Kalau ada yang lebih lemah, dia bukan Tuhan. Makanya yang disebut Tuhan dalam Islam itu harus esa. Esa. Kita nggak usah bayangkan Allah itu seperti apa. Kalau kita bayangkan pasti salah. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu ada dan memiliki sifat-sifat itu. Kita nggak boleh membayangkan, tapi kita harus yakin. Iya, dengan sifat-sifat itu. Iya, kalau kita bayangkan pasti salah dong. Karena gini, Mas Aji nih pernah mengatakan orang itu cantik dan orang itu kurang cantik. Kenapa Mas Aji bilang dia cantik? Saya punya persepsi berdasarkan pengalaman hidup saya. Berdasarkan pengalaman. Mas Aji punya pengalaman indrawi yang namanya orang cantik itu seperti itu. Betul. Mas Aji punya nggak pengalaman indrawi tentang Allah? Nggak punya. Secara indrawi kita nggak bisa melihat Allah. Nggak pernah lihat, nggak pernah itu. Menghirup, mencium apa-apa. Nah itu sehingga ketika gitu ya? Sehingga kita membayangkan tentang Allah, mungkin kita mikirkan Allah itu kayak cahaya gitu. Pasti salah. Apapun yang kita bayangkan tentang wujudnya Allah, wujudnya ya, itu pasti salah. Jadi kita nggak boleh membayangkan tentang Allah. Sifat wujud itu bukan harus dibayangkan atau diimplementasikan seperti apa ya? Enggak, makanya ketika ada ajaran yang mewujudkan Tuhan itu harus kelihatan biar kita mantap, kemudian dibikin patung lah. Itu enggak seperti itu. Konsep dalam Islam enggak begitu. Kita cukup yakin saja bahwa Allah itu apa namanya tadi? Wujud ada, Allah itu esa. Tadi sampai mana? Wujud kita bako mukhalafatul hawadis. Qiyamu binafsi wahdaniyah. Esa. Kudroh apa itu? Allah itu berkuasa, maha berkuasa. Manusia punya kekuasaan jadi presiden, jadi pejabat, itu karena ada rakyat, karena ada yang memberi kekuasaan. Tapi kalau Allah itu memang berkuasa, walaupun nggak ada makhluk ya Allah maha berkuasa, maha berkehendak. Allah tidak dipengaruhi oleh siapapun kekuasaannya Allah. Manusia berkuasa itu karena diberi oleh Allah, pemberian dari Allah. Berkuasa karena diberi oleh Allah. Ketika pemberian Allah itu dicabut, dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi kalau Allah dengan sendirinya dia sudah mempunyai sifat berkuasa itu tadi. Iradah, maha berkehendak. Allah itu maha berkehendak. Adanya alam semesta ini kan kehendaknya Allah. Iya kan? Iya. Dan kehendaknya Allah itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Ketika Mas Aji berdoa, ya Allah, saya ingin bukan hujan, bukan turun. Bukan berarti doanya Mas Aji itu mempengaruhi kehendaknya Allah. Bukan berarti saya misalnya minta turun hujan, berarti saya berkehendak dengan Allah menurunkan hujan. Bukan berarti gitu ya? Iya, kita memang memohon kepada Allah. Mungkin karena lama nggak hujan, terus kita minta kepada Allah, ya Allah berilah hujan. Kemudian turun hujan beneran nih. Itu bukan berarti karena kehendaknya Allah itu dipengaruhi oleh doanya Mas Aji. Enggak.
Iya, kadang-kadang saya minta hujan aja nggak turun. Iya sih, betul. Bukan ya Allah ingin menurunkan hujan ya karena Allah ingin menurunkan hujan aja, bukan karena doanya. Gitu. Irodah. Kemudian apa lagi? Wujud kita bako mukhlafatul hawadis qiyamuh binafsih wadaniyah qudrah irodah ilmun Allah maha mengetahui. Ya jelas Allah maha mengetahui, yang semuanya ini yang menciptakan Allah. Allah tahulah semuanya, bahkan bisikan hati pun Allah tahu. Ya kan? Jadi yang benar kata ini ya Mas ya, jika kita ingin sesuatu itu, terkadang sesuatu itu nggak baik buat kita, tapi Allah maha tahu ternyata kita dilarang untuk mendapatkan itu karena yang terbaik buat kita bukan itu, karena kita nggak tahu, Allah yang maha tahu. Ya, jangan-jangan ketika kita dikabulkan doanya justru kita jadi sombong kan gitu. Iya. Makanya kan ada cerita lucu tuh ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala umatnya itu. Oh iya. Nah, terus kan dituduh Nabi terakhir digantungkan kampaknya itu di yang paling besar. Iya betul. Kemudian Nabi Ibrahim kan ditanya, kamu orang yang tinggal di kota ini, semua orang pergi keluar kota. Sekarang semua Tuhan-Tuhan kita gitu, si ininya orang yang memprotes Nabi Ibrahim, Tuhan-Tuhan kita hancur semua, pasti kamu yang menghancurkan? Enggak lah, coba itu tanya tuh yang megang kapak. Nah, terus mereka bilang, loh patung kok ditanya ya nggak bisa loh. Kamu sendiri gimana sih? Loh itu jelas patung. Ditanya nggak bisa jawab, nggak tahu kenapa dia disembah, ya? Kenapa justru kamu sembah? Kamu aneh gitu. Iya kan, logika mereka sudah membantah konsep ketuhanan mereka sendiri. Iya kan. Nah kalau dalam Islam kan Tuhan itu maha tahu, maha bisa, maha segalanya lah. Ilmun hayat, Allah itu maha hidup. Gitu. Nggak mungkin Allah itu mati. Ilmun hayat, terus apa? Saman ya, ilmu hayat sama. Wujud kita bako mukhalafatul hawadis qiyamuh binafsi wahdaniyah putra iradah ilmun hayat sama. Ya sama. Apa sama? Apa ya? Sama berarti setara. Maha mendengar. Sama itu sami'on. Sama mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak seperti kita. Ya kita berbisik dalam hati, Allah tahu. Kalau kita mendengar, karena kita diberi pendengaran oleh Allah, bukan karena telinga loh ya, bukan karena telinga ini kita menjadi mendengar, tapi kita diberi pendengaran oleh Allah. Iya, ada orang punya telinga tapi nggak bisa mendengar, ada ya. Jadi bukan asbabnya telinga, karena asbabnya Allah. Iya, tapi karena Allah memberi pendengaran kepada kita sehingga kita mendengar. Tapi kalau Allah, ya memang maha mendengar, gitu. Bukan karena ada telinga apa, enggak. Sami'an. Terus apa lagi? Diulang lagi. Wujud kita bako mukhalafatul hawadis qiyamuh binafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat sama basor. Allah maha melihat. Kalau kita ngelihat tuh kayak di rel kereta tuh, kayaknya dari sini lebar, semakin sana semakin sempit, semakin jauh semakin nggak kelihatan. Kalau Allah enggak, penglihatan Allah mau dekat mau jauh sama saja. Ya, kalau kita melihat menggunakan mata atas izin Allah, tapi kalau Allah melihat, ya tidak menggunakan mata. Nggak usah dibayangin ya. Nggak usah dibayangin seperti apa. Salah tadi salah. Iya, nanti salah. Ya kan. Nah, dalam sifat 20 itu kan ada yang hampir sama tuh. Misalnya gini, ilmun dengan aliman, ya kan? Ada ilmun, ada aliman. Ya toh? Ada apa namanya? Ilmun hayat sama basor kalam mukhalafatul hawadis qiyamuh binafsi wahdaniyah pudrah iradah ilmun hayat sama basor kalam qadiron aliman. Ya betul ya. Gini, ada ilmun ada aliman, apa bedanya kira-kira? Ilmu alim itu orang baik. Kalau ilmun itu Allah maha mengetahui, tapi kalau aliman memang yang tahu tuh hanya Allah. Yang tahu tuh hanya Allah. Kita nggak tahu. Kalau yang ilmun tadi maha tahu,
tapi kalau aliman yang tahu itu hanya Allah. Paham nggak? Belum. Saya contohkan gini. Iya, contohnya gimana tuh? Mas Aji tahu kasus A gitu. Misalkan nggak tahu, misalkan saya tahu tapi okay. Sebagian Tahu, oke. Kalau kalimatnya begitu, bisa jadi yang tahu bukan cuma Mas Aji kan? Iya. Bisa aja orang lain, saya juga tahu. Saya ngeliat berita. Tapi kalau dikatakan yang tahu kasus A itu Mas Aji, berarti saya tahu nggak? Enggak, karena yang tahu cuma Mas Aji. Nah, itu bedanya ilmun dengan aliman. Allah itu punya sifat ilmun, Allah itu punya sifat aliman. Jadi Allah itu yang maha tahu, ya Allah itu yang tahu gitu. Kita itu manusia bisa tahu karena diberi pengetahuan oleh Allah gitu loh. Disuguhkan informasi ibaratnya. Nah, itulah konsep-konsep ketuhanan dalam Islam. Itu yang dibangun ketika ada pihak lain yang mengatakan bahwa Tuhan tuh begini, ternyata tidak sesuai dengan konsep Islam, berarti Tuhan dia itu ya bukan Tuhan dalam konsep Islam. Gitu. Tuhan yang kita sembah, yang kita mengabdi, yang kita menghabiskan segala energi untuk hanya kepadanya, untuk mengharapkan ridhonya, yaitu adalah Allah dengan sifat-sifatnya itu. Dan Allah punya sifat mustahil. Sifat mustahil itu nggak mungkin, atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat yang bertentangan atau lawan dari atau kontra dari sifat wajib tadi itu sifat mustahil. Nah, selain itu Allah juga punya sifat namanya sifat jaiz. Sifat jaiz itu ya terserah Allah lah. Terserah Allah pingin bikin alam atau tidak, terserah Allah. Itu sifat jaiz. Allah mau mengabulkan doa si A, si B, si C atau tidak, itu terserah Allah. Itu sifat jaiznya Allah. Allah menjadikan kita laki-laki, perempuan, itu terserah Allah. Kita manusia tahu-tahu lahir Mas Aji jadi cowok, saya juga jadi cowok. Pernah minta request saya jadi cowok aja, ya Allah gitu. Orang tua saya kali ya. Kalau saya nggak bisa request, belum punya kesadaran. Kalau saya punya anak, saya maunya cowok nih, ternyata cewek, ya udah. Ya Allah nggak berkehendak. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, ya Allah tinggal kun maka jadilah. Tapi bukan berarti kehendak Allah itu tergantung oleh kata-kata kun, bukan. Itu hanya kiasan betapa cepatnya, betapa mudahnya Allah dalam menghendaki sesuatu. Gitu. Gimana? Tadi kan bingung tuh masalah sifat 20. Setelah saya jelaskan begini tambah bingung atau gimana? Saya mulai memahami, Mas Edi. Jadi mulai memahami ya. Ya kalau mau bertuhan itu kalau bisa ya yang seperti tadi 20 sifat, karena 20 sifat itu merupakan sesuatu yang diharuskan dan dapat dilogika. Ya gini Mas Haji. Bagaimana sih? Itu keyakinan itu hak masing-masing, ya kan? Tapi ketika berbicara tentang Tuhan, orang kan sering tuh berdebat. Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begini. Kita nggak usah berdebat. Tuhan dalam konsep Islam yang kita pahami yang mempunyai sifat seperti ini. Kalau nggak punya sifat seperti ini, nggak punya kategori begini, itu bukan Tuhan yang kita maksud. Jadi kalau kita berdebat, udahlah, yang kamu maksud Tuhan itu bukan begini, ya berarti bukan. Silakan. Kalau mau nawarin kita Tuhan yang itu ya nggak masuk kriteria, soalnya saya punya kriteria 20 ini. Makanya kan Ustadz siapa itu namanya? Abdus Somad itu kan mengatakan sifat 20 adalah sifat untuk apa? Itu adalah sifat untuk menyeleksi Tuhan, cara untuk menyeleksi Tuhan. Bahasanya Abdus Somad, coba deh cari. Kalau jadi orang awam ibaratnya kalau mau nyeleksi pakai 20 ini ya, carilah. Ya, jadi kalau kita diajak menyembah sesuatu tapi ternyata yang kita sembah itu tidak memiliki kategori ini tadi, itu bukan Tuhan dalam konteks agama Islam yang kita maksud gitu loh. Ya kan, ada orang menyembah patung, oh jelas nggak masuk, bukan itu Tuhan kita. Ada orang menyembah Tuhan lebih dari satu,
jelas dalam Islam enggak, itu bukan konsep dalam Islam gitu Mas Haji. Oke Mas Edi. Sejauh yang saya tahu itu, tapi kalau memang teman-teman banyak pengetahuan yang lain, boleh yang komentar ya Mas Edi jelas, ya? boleh komentar ya kan, tapi yang santun ya, mohon maaf karena kita bagi-bagi diskusi ya, pengetahuan, bagi-bagi pengalaman, apa yang kita tahu seperti itu. Boleh dikoreksi hak, itu bebas kok. Tapi ya itu tadi yang santun, karena kita ini kan dilihat lintas generasi ya, nanti kan anak-anak kita, turunan kita, jangan melihat hal-hal buruk, tapi kita usahakan apa yang kita sampaikan itu betul-betul mencerminkan kita diskusi ilmiah kan gitu. Walaupun kita ini santai-santai ya, tapi ya kita berusaha untuk yang terbaik lah gitu, insya Allah. Maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas. Mungkin ada orang atau teman-teman yang mau berpendapat lain, silakan di komentar, silakan. Oke, gitu Mas Haji. Iya, makasih Mas Edi nih, jadi dapat pencerahan. Terima kasih, sama-sama. Makasih teman-teman. Nah, itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.